Bapak Ibu, seri eskatologis yang ke-14, yaitu upah yang sama atau berbeda-beda. Apakah semua orang percaya itu menerima kemuliaan atau upah yang sama di kehidupan kekal nanti? Adalah topik yang sering dibahas di dalam teologi Kristen, Bapak Ibu. Alkitab memberi petunjuk bahwa keselamatan adalah anugerah yang sama bagi semua orang percaya. Tetapi upah atau tanggung jawab di dalam kerajaan Allah bisa berbeda, Bapak Ibu. Mari kita lihat beberapa dasar dari secara alkitabiah ya. Yang pertama, keselamatan itu sama bagi semua orang percaya ya. Keselamatan tidak diperoleh karena usaha manusia ya, tetapi karena kasih karunia Allah ini. Paulus menegaskan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu ya. Artinya, setiap orang percaya itu menerima hidup kekal yang sama. Tidak ada orang yang lebih diselamatkan daripada yang lain, Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, tetapi upah bisa berbeda, Bapak Ibu. Walaupun keselamatan sama, Alkitab berbicara tentang upah menurut perbuatan ini. Paulus menulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14, jika pekerjaan seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya di dunia dinilai oleh Tuhan, Bapak Ibu. Yang ketiga, perumpamaan talenta ya. Yesus memberi gambaran yang jelas melalui perumpamaan talenta. Di dalam Matius 25 ayat 21, Tuhan itu berkata kepada hambanya ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia ya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di dalam perumpamaan ini, setiap hamba diberi tanggung jawab berbeda dan kesetiaan mereka menentukan penghargaan yang mereka terima, Bapak Ibu. Yang keempat, tanggung jawab di dalam kerajaan Allah ya. Di dalam perumpamaan lain, Yesus itu mengatakan kepada seorang hamba, engkau telah setia di dalam perkara-perkara kecil, berkuasalah atas 10 kota. Ini dicatat di dalam Lukas 19 ayat 17 ini. Ini memberi gambaran bahwa di dalam kerajaan Allah nanti ada perbedaan tanggung jawab atau peran, Bapak Ibu. Yang kelima, Alkitab juga menyebut mahkota ini. Beberapa surat Rasul berbicara tentang mahkota rohani yang diberikan kepada orang percaya. Contohnya, 2 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, inilah mahkota kebenaran ya. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan mahkota kehidupan. 1 Petrus 5 ayat 4, mahkota kemuliaan dikatakannya. Mahkota ini sering dipahami sebagai simbol penghargaan Tuhan atas kesetiaan hidup seseorang, Bapak Ibu. Yang keenam, namun tidak ada iri hati di surga. Walaupun ada perbedaan upah, Bapak Ibu, kehidupan kekal tidak akan dipenuhi oleh iri hati, perbandingan dan kecemburuan ya. Karena semua orang hidup di dalam kasih yang sempurna di sana. Di dalam Wahyu 21 ayat 4 tertulis, ia akan menghapus segala air mata. Artinya, sukacita setiap orang akan penuh dan sempurna, Bapak Ibu. Dan yang ketujuh, yang terakhir, tujuan hidup orang percaya ini. Pengajaran tentang upah bukan dimaksudkan untuk membuat orang mencari kemuliaan pribadi, tetapi untuk mendorong hidup setia kepada Tuhan ya. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah tegak, jerih payahmu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Jadi kesimpulan yang banyak dipegang oleh para teolog, keselamatan sama bagi setiap orang percaya. Upah atau tanggung jawab di dalam kerajaan Allah bisa berbeda. Dan semua orang tetap mengalami sukacita yang sempurna di dalam hadirat Tuhan. Demikian, semoga Tuhan memberkati.